Pancasila menjadi sistem etika. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan setiap sikap spiritualitas dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan beragama. Mahasiswa sebagai peserta didik dan masuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang membutuhkan sikap etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai sistem etika yaitu pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa. Pada rumput, dalam kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat atau kebiasaan. Kemudian dalam arti ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dapat dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi lain. Dalam arti ini etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Baik, selanjutnya, kemudian B, aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat meliputi etika keutamaan, teologis, deontologis. Etika keutamaan adalah etika kebijakan, adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Kemudian bisa rekan-rekan lihat di sini ada aliran etika dan karakteristiknya. Di sini ada etika keutamaan, kemudian teologis dan deontologis. Untuk orientasinya keutamaan atau kebijakan, kemudian konsekuensi atau akibat, dan kewajiban atau keharusan. Adapun watak nilai, disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Kemudian ada kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Kemudian kelayakan, kepatutan, dan kepatasan. Kemudian untuk keterangannya, moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan mengandung etika keutamaan. Kemudian aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti berikut adalah keterangan yang ketiga, pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran. Immanuel Kant yang dikenal dengan sikap integratif, kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Baik, selanjutnya yang C, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual, mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Kemudian ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila kesatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, kebersamaan atau mistis, kemudian cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Agensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak
semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan menumbuhkan semangat persatuan atau mengancam integrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Kobi. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak benar-benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi pimpinan atau sebagai leading prinsip bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada kajian alasan diperlakukannya Pancasila sebagai sistem etika. Mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Anda dapat bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan negara tidak ada sistem etika yang diulis atau dukungan bagi para penyelenggara negara. Niscayanya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup negara. Generasi muda tidak dapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi justru nilai-nilai di luar berlaku dominan. Contoh dekadensi moral antara lain menyalahgunakan narkoba, kebebasan tanpa batas, rentasnya rasa hormat kepada orang tua, memiliki rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Semuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadiran sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Kedua, persiapan bersimah rajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak pantas, dan tidak baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik atau good dan buruk atau bad. Arsip dalam aksiologi Hoxie menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah, namun baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul ketika seorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk, korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu kesimpulan harus memaksimalkan kebaikan minimal keburukan. Ketiga, kurangnya rasa berkontribusi dalam penggunaan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari tagihan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam pembiayaan APBN. Pancasila sebagai sistem etika dapat menerapkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Berikut ini diperlihatkan gambar tentang iklan layanan masyarakat tentang pendidikan yang dibayar dengan pajak. Keempat, pelanggaran
lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT, pengadaan anak-anak yatim oleh pihak yang seharusnya melindungi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai. Kelima, yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, derajat penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepatnya di masyarakat. Masyarakat Indonesia dirasa ingin sebelum memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau yang menimbulkan kabut asap. Oke, mengenal sumber historis, sosiologis, kualitas tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih dibentuk sebagai filosofi atau Wetansum, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegakkan dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penantaraan P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butiran Pancasila yang dijabarkan dari sila kelima. Dari sila kelima Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 untuk memudahkan pemahaman tentang sila Pancasila dapat dilihat pada tabel berikut. Ini ada nih tabel. Iya kan? Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh huruf, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga menghasilkan penelitian yang mendalam. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila
diletakkan dalam bentuk penataran keempat. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi dapat dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta mestiisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kedua, argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang menunjukkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan atau authority untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan manusia yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penyertasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerajaan yang terletak pada prinsip musyawarah untuk merupakan, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekan pada
atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menunjukkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal yang sangat urgen bagi pengembang Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang terjual Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menjadi pluralitas. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, dipersilakan. Ya, momen tentu apa? Ya, Jika tidak ada, mungkin kami akhiri. Atas perhatian rekan-rekan semua, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.